untuk orang yang seperti ini. Ya, ini kena kencang manis. Ya. Nah, seperti itu harusnya diamputasi. Tapi karena dia mengenal salah satu member Keling, akhirnya dia tidak jadi diamputasi. Nah, terus kemudian apa? Anda perhatikan di sini. Nah, kakinya aja sampai keriting kayak gitu ya. Kalau rambut keriting manis ya. Ini kaki keriting, perhatikan tuh. Lihat nih. Seperti ini ya. Nah, berikutnya lihat. Nah, ini disiramkan klorofil ya. Mulai. Anda perhatikan, ini yang luka bolong ya. Ini bolong ya. Nah, yang bolong maupun yang botak, ini yang botak nih. Nih, ini kan botak putih toh, growok ya, bolong toh. Nah, ini nanti anehnya kalau pakai klorofil tidak ada bekasnya. Akan menyatu kembali ya. Perhatikan nih. Nah, kemudian lihat lagi. Oh, sorry. Terus, nah lihat, mulai kering ya. Nah, ini yang putih-putih ini yang tadi bolong tuh loh. Ya. Jadi bentuknya putih yang bolong. Nah, yang putih-putih ini yang bolong. Yang tadi growok ya. Tapi yang hitam-hitamnya nggak bolong. Tapi bentuknya nanti apa? Kembali semula. Jadi kalau Anda hitam, balik hitam. Kalau merah muda ya. Jadi kalau merah jambu, ya merah jambu. Nah, jadi ini. Nah, Anda kalau ngelihat kakinya tadi ini, kira-kira umur berapa? Ada 70 tahun? Berapa? 60 ada? 50-an lah ya. 50 ya. Oke, kita lihat. Nah, lihat tuh. Udah mulai mengering. Bekasnya enggak ada ya. Nah, sembuh ya. Ada bekasnya enggak? Enggak ada. Ada 50 tahun? 28 tahun. Berarti apa? Penyakit tidak melihat usia. Ada yang eksem di sini? Ada yang eksem enggak? Bukan enggak ada, enggak ngaku. Buat eksem, kompreskan setiap 3 jam. Kompresin. Paham ya? Rontok tuh eksem. Kebetulan di Palu itu ada seorang bapak di mana dia member Keling. Pada saat dia pulang dari stokis, dia beli produk klorofil, kino. Pada saat dia pulang perjalanan ke rumah, tahu-tahu dia naik motor dan tahu-tahu dia menabrak seseorang anak. Pada saat dia menabrak, tahu-tahu ini anak gulung koming. Apa akibatnya? Akibatnya si anak ini luka di sekujur tubuhnya sini. Nah, karena bapak ini takut, akhirnya dia berusaha mengangkat anak ini dan membawa ke rumah sakit. Orang tuanya keluar, tetangga keluar. Dan dia meyakinkan supaya nggak ditonjokin. Pak, nggak usah takut. Ini SIM saya, ini KTP saya nggak lari Pak. Saya bertanggung jawab. Nah, akhirnya oke, kita bawa ke pinggir, masuk rumah. Nah, setelah bawa ke pinggir, Pak maaf, tolong carikan kain kasa. Bukan verban, bukan apa, kapas ya. Kain kasa. Akhirnya ada kain kasa. Sambil kita mau ke rumah sakit Pak, sebentar Pak ya, saya bukakan klorofil. Nah, dibukakan klorofil ini. Kemudian taruh di baskom. Dia sambil bercerita bahwa klorofil ini dari zat hijau daun, sudah nabrak presentasi lagi, kurang ajar lah ini. Nah, akhirnya dia katakan bahwa klorofil ini mampu untuk mensterilitas daripada luka si anak tadi. Akhirnya apa? Klorofil ini dikompreskan. Setelah dikompreskan, dia ceritakan, Pak maaf, saya ke rumah sakit saya mau. Tapi belum tentu sampai di sono nanti dikasih yang lain. Akhirnya apa? Pulang pun biasanya benyenyeh, keluar airnya, betul ya? Tapi klorofil, nanti Bapak cek sampai sore hari. Saya sebentar lagi, 3 jam lagi saya kasih lagi. Dan 3 jam lagi saya kasih lagi. Sampai malam hari dia tidak berair Pak. Dan saya berani menunggu di sini, saya tidak pulang. Akhirnya orang tua si anak ini mulai yakin. Oke kalau gitu, tapi saya pengen tahu, betul nggak omongan kamu ini? Katanya seperti itu. Akhirnya apa? Karena malam hari betul, dia sudah tidak berair lagi. Karena waktu itu dari siang sampai malam diberikan 3-4 kali, paham ya? Jadi agak sering sedikit supaya tidak terjadi infeksi dulu dan pasir-pasirnya dikeluarin. Nah, kemudian sudah, malam harinya dia nggak berair, bahkan ditekuk juga nggak sakit. Apa dampaknya? Akhirnya bapak itu diizinkan pulang. Tapi Pak tetap, SIM dan KTP saya tinggal, dan ini klorofil taruh di sini, bapak bisa minum dan anak nanti besok pagi oleskan lagi. Akhirnya apa? Besoknya dia sudah mulai mengering. Dan lusanya tahu-tahu bapaknya langsung join di Keling. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Nah, tolong tangannya dibuat seperti pistol lagi. Ya. Jadi gini, bentar nih. Angkatnya gini, jangan gini ya. Oke,
Ya, oke ya. Baik. Saya hitung 3 kali, tolong diangkat bersama-sama ya. Hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3. Oh, aduh. Ntar dulu. Turunin, pelan-pelan, ntar jatuh. Oke. Lihat ya, mukanya agak sombong ya. Soalnya keangkat. Lebih ringan atau lebih berat? Ringan, Pak. Jauh atau sama? Hah? Jauh. 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 Ringan. Masih lumayan. Oh, klorofilnya masih dikasih sebotol nih biar nggak lumayan ini. Lebih ringan ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Suparman. Nah, kekuatan tadi bahwa UAE berperan untuk memberikan energi kita. Tapi banyak orang yang bertanya, oh Pak Santoso dukun, dia hipnotis, oh dia doping. Nah, dasar orang otaknya kotor ya, jadi ada aja pikirannya ya. Sebetulnya kita nggak pakai hipnotis, kita nggak pakai doping, karena semua adalah herbal, semua adalah dari tumbuh-tumbuhan ya. Baik. Nah, itu tadi adalah pola daripada klorofil tadi. Ini seorang anak di mana dia ikut sama bapaknya naik mobil, tahu-tahu mobil bapaknya ini nyenggol truk di belakangnya. Akhirnya kacanya pecah ke muka si anak. Nah, kemudian kacanya dikeluarkan dan dia berikan klorofil, ya. Kemudian setelah diberikan klorofil, menjelang mau kering, dia berikan juga power cream. Ya, kita ada power cream ini. Tujuannya apa power cream? Untuk mencegah supaya tidak terjadinya penebalan atau keloid tadi ya. Jadi oleskan juga kalau sudah mulai kering. Nah, lihat, hari ke-6 saja dia sudah mulai mengering seperti ini. Dan hari ke-7 berikutnya lihat. Hilang ya. Nah, jadi ini kekuatan klorofil tadi. Makanya Anda join di Keling ini murah-murah aja. Klorofil berapa harganya? 110.000 kalau member ya. Tapi kalau nggak member 135.000 ya. Tapi khasiatnya sangat membantu banyak orang ya. Makanya kekuatan klorofil seperti itu tadi. Sekarang saya mau bicara tentang omega squash. Banyak orang tidak sadari omega squash. Tapi kekuatan omega seperti apa? Nah, sebentar lagi kita bahas. Saya coba menerangkan, ya tutupkan dulu, nggak apa-apa, tutupkan dulu. Saya mau menerangkan dulu tentang pembuluh darah kita, ya, supaya Anda sadar bahwa seperti ini pembuluh darah kita. Makanya tolong Anda catat ya, karena kalaupun nanti ketemu saudara atau mencerita masalah hemoglobin, trombosit, plasma darah, jadi Anda, waduh, kok sekarang berubah ya? Dulu tukang ngomongin orang, sekarang ngomongin darah. Nah, kenapa kok berubah? Karena saya sebagai konsultan kesehatan ya. Jadi kalau dulu oon sekarang tambah Loh, kok tambah oon? Sekarang tambah pinter ya. Baik. Nah, saya coba ceritakan Anda bagaimana pembuluh darah kita. Tolong di zoom Mas. Baik. Nah, pembuluh darah kita saya coba membuat permukaan selebar ini. Anggap ini darah kita. Nah, kita coba uraikan sekarang. Bentuk darah kita adalah bintik. Jadi kalau Anda diambil darahnya ditaruh di kaca, kemudian dimikroskopkan, maka bintik-bintik inilah yang dikatakan sebagai trombosit, ya. Nah, trombosit. Kemudian ditambah dengan warna darah tahu ya? Dan cairan darah tadi, kalau Anda kena pisau, keluar cairannya mengering warna kuning putih, itulah yang dikatakan plasma darah, ya. Nah, ditambah dengan plasma darah, ditambah lagi dengan warna darah, yaitu hemoglobin. Ketiganya orang awam mengatakan darah. Ya. Namun, karena makanan yang kita konsumsi sehari-hari belum tentu menyehatkan, apa dampaknya? Toksin-toksin tadi, radikal bebas tadi, masuk ke dalam darah kita. Ya, jadi Anda harus sadar. Jadi ke dalam darah, makanya bentuk darah kita nanti bagaikan ini. Kalau Anda punya air segelas, kemudian kasih tepung. Bukan gabus, tepung. Tepung beras kayak apa ya? Kemudian diaduk. Akhirnya apa dia? Mengental, betul ya? Kemudian Anda diamkan 2 jam. Dia terjadi apa? Pengendapan kan turun, betul ya? Nah, sama. Karena Anda
tadi makanan racun, toksin dan sebagainya, lemak-lemak masuk ke dalam darah, maka bentuk darah kita bukan bintik-bintik lagi. Trombosit berkumpul dengan nempel dia. Nah, kalau dia sudah menempel seperti ini, itulah yang dikatakan bahwa viskositas darah, yaitu kekentalan darahnya sudah tinggi. Nah, kalau kekentalan darah sudah tinggi, olahraga nggak pernah, akhirnya mengendap bagaikan air dengan tepung tadi itu. Nah, dampak inilah yang sering dirasakan awalnya oleh ibu-ibu. Makanya Anda jangan kaget kalau Anda sudah kesemutan di kaki. Oh, enggak apa-apa Pak San. Kenapa? Jauh dari nyawa. Mati aku. Mentang-mentang kesemutan di kaki jauh dari nyawa. Tapi Anda tidak sadari mulai dia naik ke atas. Dan kesemutan sudah mulai terjadi. Yaitu di telapak tangan Anda. Setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lama-lama apa? Menumpuk. Jadi menyempit tadi. Disitulah terjadi penyumbatan tadi. Nah, kalau penyumbatan ini terjadi seperti ini, makanya kesemutan, migrain ya, dan ini terjadi. Nah, baik. Dengan adanya cleansing tadi dengan Riden saja, Riden juga membantu untuk membersihkan toksin di dalam pembuluh darah kita. Bahkan sampai ke trombosit juga nanti akan dibantu dipisahkan untuk mencairkan, bahkan untuk sirkulasi darah tadi. Apalagi kalau Anda konsumsi dengan omega squat. Nah, omega squat ini adalah omega 3 dan squalen. Nah, baik. Saya sekarang tunjukkan di sini. Nah, nanti omega 3 ini terdiri dari 3. Yaitu omega squat, omega 3-nya ya terdiri dari EPA dan DHA. Dan squat. Nah, EPA berfungsi sebagai apa? EPA adalah fungsinya dia akan melapisi dinding pembuluh darah. Ini perhatikan ya, Bapak Ibu, kepada Anda. Dan ini bukan untuk usia lanjut aja loh. Anak-anak muda nih, mulai sekarang sudah continue minum omega squat. Banyak orang sudah terjadi penyumbatan baru bingung. Tapi mulai sekarang lakukan dengan memproteksi daripada dinding pembuluh darah Anda rasakan di usia 40 tahun, 50 tahun, maka badan Anda tidak kurang terjadinya kesemutan nanti. Kenapa? Karena usia muda Anda sudah sadar melakukan pembersihan tadi. Nah, dampaknya dia akan melindungi ini. Nah, ini dindingnya ini. Bagaikan apa? Bagaikan panci teflon. Jadi Anda menggoreng seberapa banyak gumpal ini tadi. Akhirnya apa? Sekecil apapun juga penyempitannya. Nih, perhatikan nih. Darah kita juga akan mengalir. Kenapa? Karena dia sudah melenturkan daripada bentuk trombosit kita tadi. Omega squat jangan pernah tertinggal. Dimasukkan lagi. Yaitu kalau tadi Riden Kino sudah, klorofil, omega squat, baru tambahkan. Apa yang masalah lainnya? Oh, masalah otak. Masukkan CG. Oh, masalah paru-paru. Karena flek dan sebagainya. Tambahkan propolis. Ya. Oh, masalah ginjal. Tambahkan propolis. Kalau masalah ginjal. Nah, itu ditaleni ya. Kok gak nyaut ini, kalau mulai hang. Baik. Paham ya ini ya? Ini fungsinya. Loh, lah DHA buat apa? Nah, karena otak, DHA ini untuk otak dan mata kita. Karena 70% otak dan mata kita terdiri dari DHA. Squalen karena dia diambil dari ikan hiu putih yang ada di dasar laut di kelautan Norwegia sana di Eropa. Di mana atasnya hampir 75% terdiri dari musim dingin. Berarti atasnya adalah salju. Makanya dengan diambilnya di dasar laut, dia mempunyai tingkat polusi yang sangat rendah. Dan kalau Anda konsumsi seumur hidup kita,
maka dikategorikan dalam keadaan yang aman tadi. Ya. Makanya kenapa ikan hiu? Ikan hiu hidupnya di dasar laut. Betapa dalamnya laut tadi, dinginnya seperti itu, tapi dia mampu hidup di sana. Berarti apa? Dalam tubuh ikan hiu tadi banyak mengandung O2 tadi, yaitu oksigen. Makanya jangan kaget, sudah minum klorofil, makan omega squash, ditambah propolis. Waduh, ngerikrut seharian dari pagi sampai malam nggak capek. Rasakan nanti seperti itu kekuatannya, ya. Makanya omega squash mutlak dikonsumsi kita semuanya. Kenapa? Karena dia memprotek, melapisi dinding pembuluh darah kita. Loh, bayangkan, Anda tahu berapa panjang pembuluh darah Anda? Tahu enggak? Hah? Berapa kali? 2 kali mengelilingi bumi ini. Anda lihat nih, pembuluh darah ini. Urut-urutin, panjangin. Itu 2 kali mengelilingi bumi. Anda tahu tempat mana yang bermasalah? Tahu enggak? Enggak tahu. Makanya daripada pusing minum omega squash. Pagi 1, malam 1. Pagi 1, malam 1. Siang mau makan sate kambing. Minum 2 butir dulu. Paham? Baru makan sate kambing. Supaya dinding pembuluh darahnya dilapisin ini tadi. Lihat nanti, habis sebelum makan kambing, minum omega squash 2 butir. Kemudian makan sate kambing, makan durian. Anda nggak pegel. Malamnya minum klorofil, tambahan biogreen. Itu lemak diikat. Nah, penyakit hati itu 1% sebetulnya. Nggak banyak. Tapi yang banyak itu kanker 23%, lain-lain 26%, kencing manis 3%, sel sema 4%, radang paru-paru 5%, sakit jantung lihat nih, paling tinggi. 31%, ya, porsinya besar sekali. Makanya di saat Anda mengkonsumsi omega squash sangat membantu untuk keamanan jantung kita. Ya, khususnya ibu-ibu. Bapak ini, bapak bu, aktivitasnya itu banyak bu. Di luar makan nasi rendang, apa kan kita nggak tahu, betul ya? Tapi pagi hari kasihin aja omega squash sama klorofil minumin. Malam hari sediakan minumin juga. Jadi Anda bu sebagai istri yang baik, lakukan Anda sebagai konsultan kesehatan kepada suami, ya. Lah gimana suaminya aja jantungan, ibunya ngomong sakit jantung bagus katanya. Jadi orang tidak percaya nanti, paham ya? Tapi kalau Anda lakukan suami Anda rawat dan Anda arahkan, oh luar biasa. Baik, berikutnya. Nah, perhatikan di sini, tahap keluhan jantung. Yang pertama nyeri dada sebelah kiri. Jadi jantung letaknya di sebelah kiri. Ini hati-hati, ya. Nah, kemudian keluar keringat dingin. Nah, ya. Banyak orang ditagih hutang juga keluar keringat dingin lain ya. Jadi beda dikit ini. Nah, kemudian yang ketiga gejala mual-mual. Kalau sudah terjadi ini ternyata di situ Anda sudah mulai terjadi gangguan di jantung. Berarti metabolisme sudah mulai kurang. Ya. Ini yang bahaya. Nah, berikutnya. Nah, tahap-tahap terjadinya penyakit jantung, pola makan dan gaya hidup yang tidak benar. Nah, ini membahayakan kita. Penyempitan pembuluh darah pada jantung, O2 menurun dan zat gizi juga menurun. Kerusakan pada organ jantung ini dampaknya nanti. Ya, dan juga gagal jantung. Makanya terjadi kematian mendadak. Jadi salah satunya adalah pembuluh darahnya tidak benar tadi ya. Baik, berikutnya. Nah, kadar kolesterol. Nah, ini kadar kolesterol jahat dan kadar kolesterol yang baik ya. Harusnya seperti ini. Nah, totalnya. Baik, berikutnya. Nah, ini Anda lihat. Ini pembuluh darah kita. Ini plak ini loh. Ya. Ini plak terjadinya timbunan ini yang membahayakan. Jadi ini diperbesar. Nah, kalau plak ini terjadi penimbunan, sirkulasi darah tidak jalan, makanya jangan kaget kalau Anda mudah lelah, mudah migrain, capek, sedut-sedut ya. Nah, ini yang sudah membahayakan, kesemutan ya. Itu tanda-tanda. Anda perhatikan deh. Tanda-tanda penyakit jantung kalau sudah ketahuan di saat dia sakit, biasanya terjadi bloknya sudah berapa persen? 95 sampai 97, bahkan sudah tersumbat total. Betul enggak? Perhatiin deh yang kena sakit jantung. Pada dasarnya dia udah cenut begini.
Nah, dia pergi ke rumah sakit. Dilakukan, ya, dimasukkan kateter ke dalam, dicek, ternyata sudah 97%. Sudah ada 3 saluran biasanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah kontrol. Makanya sebelum terjadi seperti itu, akhirnya hari ini Anda bisa mendengarkan konsep kesehatan, tapi lusa Anda nggak ketemu saya. Kok diam aja ini ya? Dibilang saya lusa nggak ketemu saya masih diam juga ini. Maksudnya supaya ketemu terus minum omega squash ya, bam, baik. Nah, saya coba demokan Anda bahwa omega 3 kita juga punya kapasitas. Bisa diganti airnya yang agak panas biar nanti ya, biar omega. Itu pakai air panas tujuannya apa? Supaya omega 3-nya cepat hancur. Ngerti ya? Sebetulnya nggak pakai itu juga bisa. Nah, jadi satu hal di sini, ini adalah gabus, Bu. Tahu gabus? Styrofoam. Ini dari apa terbuatnya? Dari kimia, ya. Nah, ini susah enggak dihancurin? Susah. Kalau enggak percaya, Anda buka gali pasir, masukkan ini, setahun kemudian Anda uruk ya, setahun kemudian dibuka, masih utuh enggak? Utuh. Tapi Anda menghancurkannya pakai apa? Pakai bensin, ya. Nah, untuk nembel talang. Oh, suka nembel talang ini berarti. Ya, jadi nah ini. Jadi ini. Tapi nanti dengan omega 3 dia mampu untuk diikat dan diuraikan. Paham? Makanya jangan kaget kalau gabus ini nanti saya cuil, saya masukkan, dia akan habis. Yaitu diuraikan secara senyawa kimianya tadi. Tujuannya apa? Bahwa dia akan diuraikan dan dia akan mengikat radikal bebas yang ada di pembuluh darah kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Makanya di saat nanti minum omega 3, tahu-tahu pembuluh darah kita jadi sirkulasinya baik. Yaitu dari mana? Diikatnya ini. Tapi jangan berpikiran, gabus saja hancur. Ntar saya minum usus saya bolong dong katanya. Ada yang bilang begitu. Nggak usah takut ya. Jadi dia tidak bekerjanya di usus, tapi bekerjanya di dalam pembuluh darah. Setelah dia dihisap, dimasukkan ke dalam pembuluh darah, dan disitulah terjadi pengikatan unsur kimia yang lebih ini tadi. Baik, berikutnya. Nah, kita lihat. Nah, ini omega 3-nya ya. Nah, Anda tunjukkan. Dan tolong nanti bekasnya, kalau Anda sudah masukkan, bekasnya demo ini, jangan dibuang. Ya, dibuang kemana? Ke tanaman. Lihat nanti tanaman. Nah, saya masukkan ini. Tolong ya, satu guru satu ilmu jangan mengganggu ya. Karena ini bukan sulap, bukan sihir ini ya. Waduh ini. Nah, Anda kalau mecahkan omega 3-nya pakai lidi aja, ngerti ya? Terus ditusuk-tusuk gini supaya lepas, yang penting minyaknya keluar. Ada orang pakai sendok diaduk-aduk begini. Akhirnya bukan, kadar omega 3-nya kan sedikit ya, cuma 1 gram. Jadi dia nempel di sendok semua, jadi reaksinya kurang kencang. Ya, jadi pakai gini ini, dikeluarkan aja. Nah, jadi kan minyaknya kan dia ngambang tuh. Ya, oke. Nah, kalau sudah gini, masukkan gabusnya. Nah, ini. Udah taruh aja Pak Adi Makbul. Nah, saya tambahin lagi ya. Nih, segini lagi ya. Nah, Anda lihat sebentar lagi. Nggak usah diaduk-aduk begitu ya. Oke, baik kita lihat berikutnya dengan omega squash kita seperti apa. Nah, lanjutkan Pak Roy. Nah, ini adalah plak-plak ini loh. Ini plak ini kalau sudah menempel di dinding pembuluh darah Anda, dia sulit sekali untuk dilepaskan. Makanya sebelum terjadinya ini, konsumsi omega 3 tadi, maka dia akan melapisi dinding pembuluh darah kita. Makanya sejak muda minumkan omega squash, walaupun sehari 1, nggak apa-apa. Ya, anak kita mungkin sudah 10 tahun, 12 tahun, kasih omega squash 1. 1 aja enggak apa-apa. Kenapa? Loh, anak-anak sekarang ngeri loh. Makanannya McDonald, goreng-gorengan, ayam, bahaya. Makanya lihat sekarang. Pecel lele, semakin hitam minyaknya, semakin ngantri yang beli. Loh, ini Indonesia. Betul enggak? Betul. Coba cari yang rame-rame itu, hitam minyaknya, ngantri malah. Pak 20, loh gitu kan. 20 bungkus. Baik, berikutnya.
Ya, nah ini tindakan medis terhadap penyakit jantung koroner agar dilakukan berjalan lancar. Nah, tahap ringan ditiup, dibor, diberikan cincin. Ini tahap pertama. Jadi nanti Anda dibor, dimasukkan kateter selang sini, difoto dulu, nah baru dimasukkan, diikatkan. Tapi kalau cincinnya nanti biasanya lemah, bengkok lagi, tutup lagi, tersumbat lagi. Atau tahap berikutnya dilakukan bypass. Tahu bypass ya? Kan harusnya kalau lingkaran di kota kan gini nih. Tapi karena bypass, jret, supaya cepat gitu ya. Jadi dibuatkan selang baru supaya yang mampet tadi sudah nggak dipakai lagi. Tujuannya supaya darahnya mengalir. Nah, kalau sudah seperti ini berapa biayanya? Ya. 50 juta sudah ndak ada, Bu. Sekarang hampir 100 juta. Itu di Indonesia, di luar di atas 100 juta. Makanya tolong kepada Bapak Ibu lakukan maintenance. Menjaga lebih baik daripada harus mengobati, ya baik. Nah, berikutnya. Nah, potensi kena jantung koroner. Jadi umurnya berusia antara 30 sampai 50 tahun. Ya, proses inilah mulai terjadinya jantung koroner. Nah, kemudian suka daging, suka gorengan, kurang sayuran ya, kurang minum air putih, kurang buah-buahan, bahkan tidak kunyah makanan secara lembut ya. Salah satunya itu memicu untuk kerja jantung juga. Baik, berikutnya. Ya, jarang olahraga serta stres ya. Baik, jadi Omega Squad sangat membantu Anda. Paham Bapak Ibu ya? Baik, nah itu tadi adalah produk kita Omega Squad yang melakukan untuk membersihkan itu tadi. Nah, ini Anda bisa perhatikan gabusnya hilang. Ya. Ini. Nah, ini bekasnya buat apa? Siramkan ke tanaman, jangan dibuang, ngerti ya? Dan jangan diminum ya, ini udah toksin ini pakai gabus ini. Makanya kalau Anda melakukan dengan cara yang berterus terang, Anda pahami bahwa tubuh kita membutuhkan, lakukan. Nah, dengan seperti itu akan memudahkan kita. Makanya nanti orang yang sadar cepat tentang kesehatan, maka dia mempunyai kekuatan untuk umur panjang. Ya, jadi umur panjang itu bukan tetangga yang buat, diri sendiri. Ya, baik. Nah, saya mau ceritakan gamat. Ya, karena gamat ini sangat membantu kita. Nah, gamat ini merupakan cleansing dan juga merupakan balancing. Tapi dia kecenderungan ke arah balancing. Kenapa? Karena fungsi gamat adalah meregenerasi sel di dalam tubuh kita. Ya, baik. Nah, kita lihat gamat di sini. Ya, gamat ini dibuat dari. Nah, ini bentuk gamat tuh seperti ini, ya. Jadi kayak tripang. Atau kalau capcay, tahu capcay ya, yang kenyal-kenyal kayak haisom. Jadi dia hidupnya di dasar laut. Ya. Nah, gamat ini kalau Anda potong menjadi 3, potong nih, 1, 2, jadi 3 toh. Kemudian apa? Masukkan dia ke dasar laut lagi. Nggak lama kemudian dia menjadi 3 gamat. Artinya apa dia? Dia mampu untuk meregenerasi sel di dalam tubuhnya. Makanya penemunya adalah Profesor Dr. Hasan Yakub ini. Dia menganalisa gamat ini dan akhirnya dibuatlah produk gamat. Makanya Bapak Ibu nanti kalau minum gamat secara berterusan, tolong Bapak Ibu, di saat Anda konsumsi gamat, jangan 1 botol minta hasil. Ngerti ya? Jadi Anda lakukan antara 5 sampai 6 bulan dan rasakan hasilnya. Nah, salah satu muka saya kekencangan. Yang pertama awal dulu saya lakukan dengan cleansing dan kemudian saya konsumsi rutin yaitu klorofil, spirulina, gamat dan omega squat. Di samping itu saya tambahkan dengan propolis ya. Untuk apa? Karena kalau ada slem atau dahak atau sputum, nah itu tadi juga akan membersihkan daripada paru-paru kita ya. Baik, berikutnya. Nah, Anda perhatikan di sini kebaikan gamat dan kemujarapannya. Di mana gamat ada 3 kemasan. Yang pertama ada gamat emulsion, yang kedua Vita Plus, yang ketiga gamat gel ya. Nah, gamat emulsion ini, sebentar kembalikan dulu. Gamat emulsion ini
dia mempunyai tingkat konsentrat yang cukup tinggi. Jadi dia juga ditambahkan dengan adanya omega 3 ya. Nah, ini gamat emulsion. Nah, tapi kalau Vita Plus itu kurang adanya omega 3-nya. Ada, cuman tidak sebanyak emulsion. Makanya harga emulsion agak mahal sedikit ya, tapi nggak mahal sekali. Nah, kemudian ada juga Vitagel. Nah, Vitagel ini hanya untuk dioleskan. Makanya kalau Anda kena api, kena air panas, kasih Vitagel. Kemudian apa? Punya anak bayi misalnya, digigit nyamuk, kan merah, kan bentol. Kasihin Vitagel, nggak jadi bentol, nggak jadi merah. Paham ya? Makanya kalau punya anak bayi kasihin. Ya. Terus apa lagi? Untuk jerawat, oleskan. Flek juga muka. Terus kalau Anda oleskan di dinding kulit kepala kita, maka kerontokan juga terjadi. Makanya pakai dia untuk minyak rambut. Nah, itu oleskan. Nanti lihat rambut kita juga jadi mengkilap. Ya, daripada pakai minyak rambut bahaya. Kenapa? Karena minyak rambut itu adanya minyak. Nah, minyak ini akan menutupi pori. Nah, sedangkan kalau gamat Vitagel ini sifatnya adalah krim. Jadi tidak, kandungan minyaknya tidak pekat. Paham ya? Nah, bahkan dia mampu untuk meregenerasi untuk di daerah kulit kepala kita. Makanya nanti kalau minum gamat sama pakaikan gamat Vitagel, nanti lihat bulu-bulu halus nanti akan diproduksi kembali ya. Tapi awalnya lakukan cleansing dulu. Nah, baik. Berikutnya. Nah, Anda perhatikan di sini kandungan gamat ada 6 zat utama. Jadi yang pertama, terdiri 86,8% adalah protein. Di mana 80%-nya adalah kolagen. Kolagen ini dibutuhkan untuk apa? Untuk kulit kita. Paham ya? Untuk peremajaan kulit kita. Makanya tingkat kolagen kalau tinggi di dalam tubuh kita, maka kekencangan dan kekenyalan kulit kita jadi lebih baik. Lihat nanti habis minum gamat. Nanti ibu-ibu lihat suami gemes deh. Dicowel pipinya, aduh kamu tambah ayu aja. Loh beneran. Lihat nanti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, dia juga ada mukopolisakarida. Ya. Dan jumlahnya 8%. Di mana mukopolisakarida ini sangat juga berpengaruh kepada lutut kita nanti. Ya. Nah, berikutnya. Nah, kondroitin sulfit dan glukosamina, ya. Nah, ini juga nanti akan mengurangi rasa sakit dan juga melenturkan untuk dia memproduksi cairan sendi tadi. Makanya usia 40 tahun ke atas, lihat deh. Lututnya katanya, oh udah kelotakan katanya kan gitu loh. Padahal bukan kelotakan itu. Cairan sendinya kurang. Ya. Ini juga membahayakan. Nah, kalau cairan sendi kurang, Anda tahu tulang kita, tulang ketemu tulang, di tengah-tengahnya ada bantalan. Itu yang dikatakan dengan sel tulang rawan sendi atau dikatakan tulangmu muda. Tahu ayam ya? Kan dimakan tulang mudanya. Nah gitu tuh. Tapi karena minyaknya kurang, ini terus goyang, kelotak, kegesek. Lama-lama apa? Aus. Kalau udah aus bergerigi. Makanya berdiri, aduh kok sakit, aduh nggak tahan, duduk lagi. Akhirnya pakai kursi roda kalau sudah begitu. Nah tapi minum gamat nanti secara rutin, maka dia mampu untuk meregenerasi daripada sel tulang rawan sendinya tadi. Ya, yaitu dari mana? Yaitu dari mukopolisakarida dan kondroitin sulfat ini tadi ya. Baik, berikutnya. Nah, terus Sebastian aktif. Lanjutkan. Omega 3 juga ya. Nah, lanjut Pak Roy. Dan adanya 8 zat galian, zat-zat lainnya. Nah, ada 4 orang yang tidak boleh mengambil gamat, nggak boleh minum gamat. Tolong perhatikan. Satu-satu Pak Roy. Yang pertama adalah alahan makanan laut. Jadi orang yang alergi terhadap makanan laut. Tolong dijawab ya, jangan diem aja ya, biar tahu Anda concern. Jadi orang yang alergi terhadap makanan laut. Yang kedua, tekanan darah rendah, enggak boleh. Maksudnya rendah itu apa? Rendah sekali.
Jadi kalau Anda punya darah rendah biasa, tes dulu. Caranya apa? Ambil 1 sendok teh, minum. Pusing nggak? Oh enggak. Sorenya minum lagi. Pusing enggak? Enggak. Besok paginya 1 sendok makan. Pusing enggak? Enggak. Berangkat. Ya, paham ya? Tapi kalau rendah sekali, jangan. Nah, yang ketiga, juga ibu yang mengandung masuk bulan ke-9. Tapi kalau awal melahirkan untuk menguatkan janin tadi. Paham ya? Nah, kemudian Anda perhatikan yang keempat. Ini dibaca bersama. Tidak boleh untuk orang mati ya, nanti hidup lagi. Karena dia meregenerasi sel. Ya. Berikutnya. Kemudian gamat sesuai untuk apa? Berikutnya. Nah, masalah kulit. Kenapa kulit saya sekarang bersinar? Kenapa? Lihat sinarnya. Nah, karena ada lampunya. Tapi kekencangan muka berbeda dibandingkan yang lalu. Ya, kenapa? Karena kolagen tadi. Berikutnya. Nah, juga masalah sistem pernafasan. Ada yang asma di sini. Ada yang sesak-sesak. Tambahkan gamat dengan klorofil. Ditambah lagi satu lagi yaitu propolis. Karena propolis ini mendukung sebetulnya bahwa dia akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh tadi. Ya, makanya kita harus tahu karena dia sebagai antibiotik, pengganti antibiotik. Makanya sebentar lagi kita bahas tentang tentang propolis ya. Baik. Nah, berikutnya masalah perut. Ya, ada yang sakit mah di sini. Nah, berikan klorofil dengan gamat. Ya. 2 ini membantu untuk sakit mah. Ya, baik, berikutnya. Nah, juga sakit sendi dan urat. Ya. Sakit sendi tahu ya? Lutut. Nah, ini minumin gamat. Nanti lihat di bulan ke-3, ke-4, ke-5. Ya, karena 1 gamat emulsion itu 1 botol, kita minum sendiri saja bisa 3 minggu. Paham ya? Minumnya berapa kali? 2 kali. Pagi dan sore dalam keadaan perut kosong. Loh, kenapa 2 kali? Karena gamat bekerja di dalam darah kita selama 12 jam. Paham ya? Itu penting untuk di kedokteran itu. Bahwa produk tersebut bekerja di darah berapa lama. Oh, kalau dia 8 jam berarti sehari 3 kali. Kalau dia 6 jam sehari 4 kali. Paham ya? Itu bedanya. Baik, berikutnya. Nah, kemudian untuk ibu yang bersalin. Kepada ibu yang setelah melahirkan, minumkan gamat ini sangat membantu untuk memulihkan, mengembalikan, dan mengencangkan. Yaitu otot-otot di daerah rahim tadi. Dia mampu untuk meregenerasi lagi daripada organ-organ yang dibutuhkan untuk penormalan kembali ya. Nah, kemudian selepas pembedahan, ada yang bekas operasi, berikan gamat. Karena dia membantu untuk mempercepat pengeringannya. Ya, karena gamat ini meregenerasi sel dalam tubuh. Berikutnya, penyakit kronik seperti kencing manis. Ya. Nah, ternyata gamat untuk kencing manis juga menolong sekali. Di mana kadar gula dalam darah kita juga akan dikurangi ya. Itu tadi. Baik, berikutnya. Nah, darah tinggi, jantung, dan lain-lain. Jadi dia mampu untuk memberikan lapisan di daerah pembuluh darah. Yaitu khususnya darah di pembuluh darah kita dan di daerah jantung. Kalau Anda lihat nanti plak-plak di jantung juga akan dibantu oleh gamat emulsion tadi. Ya, itu kekuatannya. Baik, berikutnya. 86 protein dan 80% kolagen. Nah, Anda bayangkan hanya ada pada sirip ikan hiu dan sarang burung layang-layang atau gamat. Nah, Anda bayangkan kalau Anda minum daripada sarang burung, mahal enggak? Terus kalau kalau dari ikan hiu, mahal sirip ikan hiu. Tapi minum gamat murah. Kalau member yang emulsion berapa duit? 180. Bisa 3 minggu. Bahkan ada ibu, Pak, saya bisa 2 tahun loh. Loh, kok bisa? Iya, taruh di lemari. Yo, kelupaan minum dia ya. Nah, jadi gitu. Nah, ini. Nah, berikutnya.
kecantikan dan kehalusan kulit. Kenapa? Karena gamat itu tadi, kolagennya tadi mampu untuk meremajakan dan menstabilkan kekencangan kulit kita, lentur jadinya. Nah, baik untuk semua jenis luka-luka, mengurangkan penyakit gastrik, yaitu adanya asam lambung, yaitu produksi daripada asam tukak lambung kita ini. Dengan gamat tertolong. Nah, baik untuk paru-paru berair dan bermasalah, jadi untuk flek-flek. Apalagi ditambahkan dengan propolis ya, karena propolis juga membantu untuk pengganti antibiotiknya. Baik, berikutnya. Nah, ini lihat. Ini kecelakaan seperti ini satunya. Nah, hari ke-10 dia sudah terjadi pengeringan. Ya. Nah, bahkan berikutnya. Ini lihat nih, jempolnya hilang. Ya. Jadi pas bangun malam, loh mana jempolku, dicariin nggak ketemu. Siapa yang mau jempolnya hilang, angkat tangan. Kok nggak jawab? Oh mau? Tak doain bener hilang ntar malam ya. Oke, lanjutkan Pak Roy. Nah, ini psoriasis ya, penyakit kulit. Dan ini kalau semakin dibiarkan, dan ini sulit untuk disembuhkan. Makanya tambahkan gamat. Ya. Berikutnya lihat Bapak ini. Nah, ini psoriasis. Jadi kesannya kulitnya itu seperti kering, tapi dia penebalan. Tapi di saat Anda pegang, keluar cairannya. Nah ini akhirnya apa? Perih. Di saat Anda pakai baju aja kegesek, basah. Ya, siapa yang mau gini? Tapi setelah minum gamat 2 bulan kemudian seperti ini, 5 bulan. Jadi minum gamat harus jangka panjang. Oh, nggak mahal kok, murah. Ya. Jadi hampir 3 minggu 1 botol. Nggak mahal. Berikutnya. Nah, ini janin ya. Jadi di bawah 9 bulan boleh minum. Lanjut. Ya. Nah, ini luka-lukanya seperti ini sampai diklik aja cepat, Pak. Nah. Ya, sampai benanah. Terus ya. Nah, ini 8% terdiri dari mukopolisakarida, ya, di mana hanya ada pada sirip ikan hiu, lingze tahu ya, jamur yang ada di kopi ginseng kita ya. Nah, itu ada linsenya, jamur Ganoderma, dan juga adanya di gamat juga. Jadi sesuai untuk peredaran darah. Nah, jadi mukopolisakarida ini membantu untuk mencairkan darah tadi. Makanya kalau orang ada yang kekentalan darahnya tinggi, viskositasnya tinggi, minumkan gamat ini secara rutin, ya. Nah, kemudian agen menahan sakit, jadi dia juga sebagai antiinflamasi, jadi untuk mengurangi rasa sakit di dalam luka atau tubuh kita, ya. Nah, juga memberi ketenangan pikiran dan mengurangkan stres, ya. Ini menolong sekali. Berikutnya. Nah, kemudian Anda lihat kondrotin sulfit dan glukosamin, ya, di mana hanya ada pada sirip ikan hiu dan gamat. Sesuai untuk sakit-sakit sendi dan osteoartritis, yaitu pengeropokan di tulang, di sendi, atau terjadi pembengkakan di sendi, radang sendi tadi, ya. Nah, kemudian mencegah pembekuan darah, ya, dan juga saluran darah, dan meningkatkan insulin tadi. Paham ya? Makanya untuk kencing manis, gamat ini sangat membantu Anda sekali, ya. Nah, berikutnya. Lihat nih, sampai luka seperti ini, ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi, jempolnya hilang, ya. Jadi kayak apa? Pis tahu ya? Damai. Metal, ya. Tapi bukan di tangan, di kaki ini. Ya, lihat ini. Tapi ini kering, ya. Makanya dampak damat ini sangat bagus sekali untuk orang kencing manis, juga bagus sekali. Lanjutkan, Mbak. Nah, dia ada omega 3-nya juga, hanya ada pada ikan salmon dan gamat. Ya. Nah, jadi melindungi jantung, menurunkan paras kolesterol, ya, jadi kadar minyak yang terlalu tinggi di dalam darah kita. Terus kemudian juga menurunkan kadar gula dalam darah. Ya, makanya untuk kencing manis, gamat dan klorofil, ya, itu menolong. Berikutnya. Ya, sebatian aktif, jadi hanya pada gamat. Agen pencegah bakteri dan kulat.
Jadi juga dia sebagai anti infeksi ya, untuk bakteri juga, dan juga anti barah atau untuk tumor. Lanjut. Itu ya kalau ada luka sampai benana, minumkan gamat rutin aja sama klorofil, tambahkan propolis sebagai antibiotiknya. Itu nana-nana kan keluar. Tumor apa misalnya ya, kencing manis. Nah, itu tertolong sekali dengan gamat ini. Ya. Nah, ibu ini lihat mukanya. Ya. Ini sebelumnya kusem ya. Tapi sesudahnya lihat. Bersinar dia, kencang. Berikutnya. Nah, ada anak-anak yang jerawatan. Selain liriden tadi awalnya, continue diberikan klorofil dan gamat ya, sambil dioleskan gamat Vitagel atau power cream juga boleh ya. Baik, berikutnya. Nah, ini lihat. Ini luka gangren ya. Jadi lukanya berikan klorofil dulu, setelah kering berikan gamat Vitagel dan minumkan klorofil dan gamat. Boleh emulsion, boleh Vita Plus ya. Baik, berikutnya. Nah, ini setelah 4 bulan ya, jadi bukan setelah 1 botol. Banyak orang minum 1 botol minta hasil. Nah, kalau gamat ini cuma 3 sendok atau 1 botol, hasilnya luar biasa. Kita enggak perlu bapak ibu, enggak perlu Anda tak masukin koran. Gamat hanya 1 botol menyembuhkan penyakit. Wow, gembruduk nanti kayak buah merah itu, lihat. Ya, sampai dipalsu-palsu sekarang. Jadi karena itulah harus ada kesabaran. Sesuatu yang sudah rusak di dalam tubuh kita, proses penyembuhannya juga harus sabar ya, tapi terus continue. Kalau enggak Anda pindah-pindah obat dokter atau produk lain juga sama aja, malah lebih parah nanti. Nah, tapi dengan produk kita ini keunggulannya apa? Yang pertama, dia digunakan dari secara natural. Jadi alami. Ya, bukan adanya unsur kimia yang berlebihan. Nah, yang kedua, kita juga menggunakan secara berkepanjangan, bukan mempermasalahkan dampak lain di tubuh kita. Tapi apa? Akhirnya membantu meremajakan, memudahkan, menyegarkan, ya, menyehatkan. Nah, ini yang terjadi. Ya, baik. Berikutnya, nah ini ambeien. Ya, lanjutkan Pak Roy. Nah, ini sudah mulai terjadi. Ini dampak daripada sulitnya dia buang air besar tadi. Karena apa? Dia tidak suka makan sayuran. Ya, tapi nanti dengan riden awalnya, lanjutkan klorofil pakai gamat, tertolong sekali. Ini luar biasa. Apa manfaatnya? Di saat Anda keselio, kenakan ini dan suruh ngurut tukang urutnya. Dia akan lebih mudah untuk mengembalikan urat kita. Kenapa? Angin-angin yang ada di dalam otot kita itu akan dibantu dikeluarkan. Dan dia membantu sirkulasi ini secara spontan karena panasnya tadi. Loh, kenapa ditutup kok panas? Giliran dioles, dingin, tidak ada panasnya. Kenapa? Itu tadi dia menggunakan energi kita, chi kita tadi, yaitu dari UAE tadi. Bisa ditutup, chi ini mentransfer untuk memasukkan ke tubuh kita. Akhirnya dia membantu untuk orang yang rematik, untuk orang yang kesleo, untuk orang yang pegel-pegel, untuk orang yang kesemutan, maupun kepada ibu yang sakit gigi, ya, migrain, pusing. Kasih ini nih. Loh, ini luar biasa. Black Jet. Nah, saya coba ceritakan Black Jet ini. Black Jet ini sangat bermanfaat buat bapak-bapak maupun ibu-ibu tadi yang saya katakan. Bahwa dia membantu untuk sirkulasi darah di jantung dan paru-paru. Namun kepada bapak-bapak kalau menggunakan ini sangat bermanfaat. Ya, maaf, tolong Anda jangan negatif. Ya. Nah, Black Jet ini dia diberikan inframerah juga, yaitu Universe Induced Energy tadi, UIA. Di mana dia terdiri dari batu giok hitam. Apa tadi? Batu giok hitam, makanya dikatakan Black Jet. Ya, Black Jet tadi. Nah, kemudian kalau bapak-bapak nanti ingin membeli Black Jet ini, tolong nanti ada ukurannya. Ya. Cari ukurannya. Dan kalau beli, jangan yang longgar seperti ini. Maaf ya, jangan negatif.
Jangan yang longgar, tapi yang pas. Nah, ternyata walaupun Anda mau memaksakan, kalau Anda pas dengan L, dengan memaksa sedikit, itu bagus hasilnya. Kenapa? Karena black jet ini dengan inframerah, dia membantu sirkulasi darah di daerah kelamin kita. Nah, apa dampaknya? Kalau Anda gunakan terus-menerus, di saat pagi hari, biasanya terjadi ereksi. Pengembangan daripada ponakan tadi, dia akan mengencangkan. Ya. Di saat dia ereksi, maka kekencangan akan terjadi. Karena ini ada black jet, dia akan tertekan. Dengan tertekan lagi, maka kekencangan darah pun mengumpul di luar. Ya. Nah ini, akhirnya dia agak terjepit sedikit. Jangan terjepit sedikit terus kolokan, Pak sakit katanya. Alah kamu sakit dikit aja gitu. Padahal dia pengen segera lebih baik misalnya. Malah kalau Anda mau, lakukan senam. Di saat pagi hari itu terjadi pengencangan atau ereksi tadi, senam. Perutnya dinaikin. Ya. Tujuannya apa? Ini otot bawah di daerah jakar ya, atau di daerah testisnya, itu juga nanti akan terbantu untuk penguatan tadi. Itu senam, tidak apa-apa lakukan. Ya. Makanya ibu-ibu kalau mau ngetes punya saya, maaf ya. Jadi enggak, ini positif tapi ya. Nah kemudian apa? Pada saat black jet ini Anda gunakan, Anda rasakan kekencangan daripada black jet tadi membantu untuk bisa mengembalikan stamina kita. Makanya bapak-bapak kalau Anda terjadi ejakulasi dini, pakaikan black jet. Tapi dasarnya satu, kalau Anda menurun karena terjadinya adanya kencing manis misalnya, karena darah tinggi misalnya, atau karena yang lain stres dan sebagainya, depresi, maka lakukan proses conditioning ini tadi, yaitu dengan pola cleansing dulu. Setelah cleansing, lakukan balancing, dan activatingnya adalah gunakan sambil menggunakan black jet. Apa dampaknya Bapak Ibu sekalian? Setelah saya menceritakan seperti ini, ternyata kemarin belum lama ini saya pergi ke Semarang. Ada seorang leader Keling, bapak-bapak. Dia setelah mendengar black jet kurang lebih 6 bulan yang lalu. Akhirnya apa? Dia beli 10 buah. Untuk apa? Disewa-sewakan. Betul. Dia sewa-sewakan sehari 10.000. Akhirnya apa? 5 hari berapa? 50.000. Tahu nggak Bapak Ibu? 3 bulan kemudian satu gang itu kenceng semuanya. Ya, jadi kekuatan black jet ini tadi ya. Itu tadi adalah pola kita. Nah, bahkan kepada ibu-ibu saya anjurkan, hai ibu-ibu, kepada Anda, kebetulan sekarang Fuyikang Takara ada yang kemasan kecil, maaf ya. Nah, kemudian botol juga Anda bisa beli. Jadi Anda bisa jual eceran awalnya untuk mencobakan orang. Nah, kenapa Fuyikang Takara juga bagus sekali buat ibu-ibu? Artinya bukan Anda sekarang mungkin tidak ada masalah, betul. Tapi kenapa Anda coba tidak pakai? Yang jelas Fuyikang Takara, dia mampu untuk membersihkan dan mensterilitas daripada daerah V. Ya. Bahkan bukan itu saja. Kepada Anda yang tumor rahim, kanker rahim, semprotkan Fuyikang Takara ini. Apalagi di saat Anda habis melahirkan, sebatas sudah tidak terjadinya flek atau tidak terjadi pendarahan, berikan Fuyikang tadi. Bahwa Fuyikang mampu untuk membantu mengkontraksi otot-otot di daerah rahim tadi. Selain Anda pakai kemben, Anda pakai Fuyikang juga fungsinya sama ngembenin tadi. Ya, ngembenin. Luar biasa Fuyikang ini. Bahkan bukan itu tok. Kepada yang keputihan, hari kedua saja rasakan bersih sudah. Ya, makanya kalau pakai Fuyikang jangan 1 bungkus, setengah aja cukup. Sore hari pada saat mandi. Kemudian apa? Masukkan, semprotkan, tekan sekali. Sudah 3-4 menit diamkan. Kemudian lepaskan, semprotkan sekali lagi. 5-4 menit. Ya, jadi posisi bagaimana? Seperti Anda melahirkan. Nah, sudah. Kalau sudah tarik. Terus nggak usah bilas-bilas lagi. Lakukan tiap sore. Ya. Habis 1 box 7 bungkus tadi, berarti 14 hari. Nah, tolong Anda laporan kepada saya. Ya, dan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sualah yang harus memisahkan kita. Jadi konklusinya apa? Cleansing, balancing, activating. Kalau Anda lakukan secara totalitas, bahkan Anda lakukan secara berketerusan,
Dan semakin banyaknya produk Keling yang Anda konsumsi, niscaya Anda rasakan kesehatan tubuh kita, bahkan pemulihan daripada sakit penyakit tadi akan membantu untuk mengembalikan keseluruhannya. Sekian, terima kasih, sukses untuk Anda semuanya. Iya. Oke, luar biasa. Berikan tepukan sekali lagi untuk Bapak kita, Bapak Santoso. Terakhir dari kami, ya, pastikan Anda membeli buku petunjuk tambahan untuk tentang produk ini. Yang pertama adalah buku referensi manual. Ini diterbitkan oleh PT Keling lewat case system karangan dokter. Jadi Anda pastikan punya ini untuk mengetahui kombinasi produk untuk melengkapi keterangan Bapak Santoso. Yang pertama. Yang kedua, untuk meyakinkan kita bahwa produk kita bermanfaat, kita bisa dapatkan juga produk dari PT Keling case systemnya lewat testimoni produk bukunya. Anda bisa dapatkan di stokis-stokis bahkan di kantor pusat yang ada. Oke, dari saya cukup sekian. Sukses Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.